Dan saya satu-satunya calon DPRD Provinsi Dapil 4 Provinsi Papua Barat Daya yang direkomendasikan oleh Sukuwardo berdasarkan hasil keputusan musyawarah Lembaga Adat Wardo tanggal 20 Januari di Kampung Boni dan Warkori. Saya tidak takut, kalaupun saya harus berdiri di tengah orang-orang hebat, orang-orang punya duit, tetapi kemudian tekad dan niat untuk kemudian berdiri bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, maka saya datang di tempat ini. Secara hitungan matematika, kami Sukuwardo yang ada di Waisai sampai di Kepulauan Riau 9.000 sekian. Kalau cuma cari 6.000 dan 7.000, saya ukur jas. Orang bilang itu makan puji katanya. Tetapi saya merasa bahwa ada kekurangan ketika kemudian saya hanya fokus Waisai, Pantai Utara dan Kepulauan Riau. Maka hari ini saya abaikan saya keluarga orang Peteu dan juga Kafdarut. Untuk itu saya menyampaikan niat saya kepada Sekretaris DPD PAN Kabupaten Raja Ampat yang juga adik saya, saudara saya yang selalu kami berkecimpung dalam dunia organisasi politik, bahkan dalam dunia kerja wirausaha. Saya ingin keluarga yang ada di pulau-pulau, terlebih khusus Pulau Mansuar, juga bisa kenal saya. Saya tidak terlalu berpikir fokus untuk kemudian mencari banyak suara. Karena saya yakin dengan kerja, iman yang saya miliki, kemudian rekomendasi yang sudah dikeluarkan untuk selanjutnya dibagikan, bahkan disalurkan kepada pimpinan-pimpinan tokoh adat, suku, marga, bahkan gereja, untuk kemudian bisa mengawal saya ke depan di tanggal 14 nanti untuk sebagai bakal calon yang direkomendasikan oleh Sukuwardo. Saya tadi dalam perjalanan dari sana sampai di sini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya, dan sempat saya berbincang-bincang dengan Sekretaris DPD PAN. Saya tanyakan ke beliau, Sek, Mansuar ini ada berapa kampung? Tanya 9. Jumlah DPT-nya, walaupun saya tahu, saya harus bertanya lagi kembali kepada yang pemilik. Kira-kira DPT-nya berapa? 1.500 sekian. Jumlah calegnya 12. Wah, kayaknya ini besok ini tidak ada perwakilan dari distrik Mansuar. Tapi coba kita berusaha di sisa waktu yang ada, kita menghitung angka-angka per matematika, kita hitung dari rumah, dari pintu depan, kita tembus pintu belakang. Saya yakin dan saya jamin bahwa dengan penyambutan yang tadi dilakukan oleh keluarga besar di Kampung Wapnor ini, saya yakin dan percaya bahwa tanggal 14 Februari besok nanti, 1 kursi keluar dari distrik Mas Mansuar untuk suku DPD. Mudah-mudahan saya berdiri atas panggung ini, saya bicara tidak salah, karena kemudian saya menghitung dari sisi matematikanya dan saya menghitung dari kepala per kepala. Maka persebaran suara dari 1.500 untuk 9 kampung, kita sudah bisa tahu dia punya hasil. Ada 5 kursi yang kemudian saya sudah menghitung, walaupun saya bukan ada di dapil, itu bisa jadi kursi yang kemarin terlewati, bahkan partai yang kemudian hari ini masih ada di lembaga DPRD. 2 kursi akan ada tambahan dari sini dengan calon yang berbeda, bahkan partai yang mungkin juga berbeda. Nah, untuk itu saya sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian sebagai pemilih dan juga pemilih yang cerdas. Tanggal 14 Februari nanti kita sebelum keluar dari rumah,
kami orang Kristen selalu bilang, kita berdoa. Satu suara itu menentukan masa depan kami 5 tahun. Jangan pernah berpikir karena kita menerima ataupun terima. Menerima dan terima. Karena ketika kita menerima dan terima, sudah pasti dan barang tentu akan ada efek negatif. Nah, efek negatif itu adalah terjadi kerusakan-kerusakan pada suara selama 5 tahun lagi. Bapak Ibu tidak punya perwakilan di lembaga DPRK. Saya mengambil contoh yang kemarin terjadi pada kami, suku besar Wardo. Kami harus menyiapkan diri karena kami melihat bahwa banyak tantangan dari saudara-saudara kami yang juga mereka memiliki hak politik yang sama seperti kami. Tetapi kami yakin bahwa untuk wilayah Pantura kami mampu. Apapun risikonya, apapun taruhannya, kami akan siap. Sehingga ketika kemarin musyawarah tanggal 20 Januari, 4 kepala distrik, 11 kepala kampung, dan semua ketua Panwaslu kami hadirkan di tempat, bahkan mantan anggota KPU kami hadirkan di tempat sebagai saksi untuk kami menyelenggarakan musyawarah sekaligus menentukan arah ke depan. Untuk itu saya berharap bahwa kalaupun nanti Bapak Ibu sepakat memberikan hak politik kepada saudara kami Arek Komprasar, saya yakin Bapak Ibu bersuara tidak sia-sia. Saya juga melihat bahwa untuk pertama kali pelaksanaan pemilu serentak yang akan terjadi, bahkan pilkada serentak di seluruh Republik Indonesia, untuk pertama kali kami Raja Ampat punya daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan 4. Kami punya keterwakilan kursi 4, dan kami sebagai anak-anak Raja Ampat, kami sudah siap. Terlebih khusus saya yang berdiri di sini, sudah sangat siap untuk bertarung, untuk memperebutkan 1 kursi. Saya bisa memberikan garansi, saya bisa memberikan jaminan bahwa kalau 3 kursi itu boleh warna-warna lain, maka 1 kursi itu punya PAN ke Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun ada pesan terakhir, saya mohon maaf, Panwas dan penyelenggara, saya mohon maaf. Nanti di akhir saya sampaikan status. Saya hanya sampaikan pesan damai. Tolong Bapak Ibu, kita menjaga kampung ini dengan baik, kita menjaga demokrasi ini dengan baik, dan saya berharap bahwa sehabis dari tanggal 14, Bapak Ibu keluar dari dalam TPS, tidak ada konflik internal, bahwa saya di sini, saya di situ, saya di warna ini dan warna itu. Karena ketika konflik itu terjadi, maka yang rugi adalah kami. Ini kampung kami, ini negeri kami. Apapun yang akan kami lewati, kami yang lebih tahu. Mungkin itu pesan saya. Tadi ada yang kemudian sampaikan dari sebelah kiri saya.